شذيرا. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama tidak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara keputraan pada hari ini untuk menuntut ilmu bersama-sama. Tidak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita temanya tentang adab terhadap Allah. Jadi ini sebenarnya adab yang harus kita lakukan kepada pihak pertama yang seharusnya kita lakukan adab. Sebenarnya adab ini yang paling pertama ya harus kita lakukan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama teman kita, bukan sama orang tua kita, bukan sama guru kita. Tapi sebenarnya inti dari semua adab, kalaupun kita beradab kepada teman kita, intinya kita sedang beradab kepada Allah. Kalau kita beradab sama orang tua kita, intinya sebenarnya kita sedang beradab kepada Allah. Kalau kamu atau kita beradab kepada guru kita, sejatinya sebenarnya kita sedang beradab kepada Allah. Makanya sebenarnya kalau judulnya adab kepada Allah itu sebenarnya cakupannya luas. Intinya materinya luas gitu, karena inti dari semua adab larinya ujung-ujungnya ke Allah juga. Kita beradab sama Allah, kita beradab kepada orang tua kan intinya kita beradab sama Allah. Kenapa? Karena yang nyuruh berbakti sama orang tua kan Allah. Kita beradab sama guru, sebenarnya kita sedang beradab kepada Allah. Kenapa? Karena yang nyuruh kita beradab sama guru adalah Allah. Kalau kita beradab sama teman kita, sejatinya kita sedang beradab kepada Allah. Kenapa? Karena yang nyuruh kita beradab sama teman ya Allah. Ya, adab ini sebenarnya cara belajarnya adalah tidak bisa dengan cuma baca buku. Ini saya punya buku judulnya Adab dan Akhlak Islami. Jadi kalau saya udah baca buku ini, kamu bisa menilai saya sudah beradab atau belum? Belum. Karena adab itu perbuatan. Adab itu gampang diucapkan tapi susah diamalkan. Bahkan oleh saya sendiri. Jadi sebenarnya cara menerapkan adab adalah dengan mempraktekkan. Tidak ada cara lain untuk beradab selain kita mempraktekkan atau kita bergaul dengan orang yang punya adab. Tidak cuma dengan baca buku. Ya, tidak cuma dengan baca buku. Walaupun kamu baca buku adab 10 biji, 10 buku, 10 kitab, tapi kamu tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sama aja nihil, artinya kosong. Tidak kita terapkan, tidak kita amalkan. Maka inti dari sebuah adab adalah dengan cara mempraktekkannya dan bergaul dengan orang-orang yang punya adab. Bagaimana caranya? Memperhatikan. Jadi suatu hari Ustadz punya pengalaman. Jadi pada saat itu kita lagi Ramadan. Pada saat itu saya lagi sholat tarawih. Sholat tarawih atau qiyamul lail pada saat itu. Qiyamul lail. Jadi ustadznya adalah ustadz alumni dari Madinah. Dia beasiswa di Madinah. Pada saat itu saya ngefans sama ustadz ini. Cara baca Qur'annya tuh keren. Kenapa? Ustadz ini sudah dapat sertifikat bahwasanya, apa bahasanya kalau di Saudi Arabia itu, saya lupa namanya, pokoknya istilahnya seperti sertifikat. Jadi dia sudah menyetorkan hafalannya dari surah Al-Fatihah sampai qul huwallahu ahad, sampai An-Nas
ke syekhnya. Nah, kalau sudah dia setorkan hafalannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas ke syekhnya, maka dia dapat sertifikat tersebut bahwasanya hafalannya sudah baik. Nah, jadi karena saya ngefans sama beliau, saya datang dan saya duduk di sof paling depan. Nah, kemudian saya ambil handphone saya buka rekaman suara. Jadi ketika dia imam, saya pengen ngerekam suara dia. Jadi saya taruh handphone saya. Ini tempat dia jadi imam. Di sini ada mimbar. Mimbar biasanya tempat orang khotib, tahu ya? Nah, handphone saya taruh di situ. Tapi sudah saya buka aplikasi rekamannya, sudah berjalan. Tapi handphone saya letakkan di atas Al-Quran. Nah, dia sebelum jadi imam, dia ngadep ke arah makmumnya. Jadi memang adab seorang imam itu salah satunya sebelum kita jadi imam, kita harus memperhatikan satu-satu makmum kita. Sudah ready atau belum? Sudah siap belum untuk jadi bersolat jamaah? Jadi dia nengok satu-satu. Nah, tanpa sengaja dia nengok handphone saya itu di atas Al-Quran. Terus tiba-tiba dia ambil handphone saya, dia letakkan di samping Al-Qurannya. Dari situ saya bingung, kenapa ya handphone saya disingkirkan dari situ, kenapa ditaruh di sebelahnya. Tapi dia nggak marah, Ustadz itu nggak marah, dan dia nggak nanya sama sekali siapa naruh Al-Quran, siapa naruh handphone di atas Al-Quran, siapa yang melakukan ini, kok nggak kurang adabnya. Dia nggak ngomong sama sekali. Dia cuma meletakkan handphone saya yang awalnya di atas Al-Quran, diletakkannya di samping Al-Quran. Langsung dia ngadap ke depan, ngadap kiblat, lalu memulai sholat, dan kami makmumnya mengikuti arahan beliau sebagai seorang imam. Ya, makmum kan harus ikut kepada imam. Nah, dari situ saya belajar bahwa itulah adab. Ya, saya nengok langsung ustadz saya menyingkirkan handphone saya dari Al-Quran tanpa marah ke saya. Kalau seandainya dia tanya, siapa ini yang naruh Al-Quran, naruh handphone di atas Al-Quran, malu nggak saya kira-kira? Malu ya, karena jamaahnya tuh banyak, sholatnya safnya tuh penuh laki-laki semua. Tapi dia tidak mempermalukan saya, dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itulah bagian dari adab. Artinya apa? Ketika kita mau beradab sama orang lain, kita perhatikan adab orang. Kalau nggak baik jangan ditiru, kalau baik tiru. Sejak itu saya kalau nengok ada benda yang di atas Al-Quran saya singkirkan. Contoh, saya di rumah ngoleksi buku saya banyak. Kalau misalnya ibu saya, kadang-kadang kan buku saya tuh berserak, tiba-tiba dia merapikan, tapi karena ibu saya nggak tahu, diletakkannya buku ini di atas Al-Quran. Kesannya sama tebalnya kan? Ini kan tebalnya kayak Al-Quran nih. Al-Quran kira-kira tebalnya segini juga nggak? Tapi lebih mulia Al-Quran, karena ini pun dibuat berdasarkan Al-Quran. Tapi karena ibu saya nggak paham ilmunya, diletakkannya buku ini di atas Al-Quran. Nah, begitu saya pulang, saya tengok buku ini, saya singkirkan, saya letakkan di sebelah Al-Quran. Jadi mulai sekarang, apapun yang ada di atas Al-Quran, singkirkan. Letaklah Al-Quran yang paling tinggi. Sejak itu saya amalkan. Nah, itulah bagian dari adab. Artinya, cara kita belajar adab tidak hanya dengan modal baca buku, tapi dengan memperhatikan adab orang lain. Perhatikan ustadz-ustadznya. Ustadz Thohir adabnya kayak mana? Oh, Ustadz Thohir kurang baik nih adabnya, gak usah ditiru. Siapa ya ustadz-ustadz yang baik adabnya? Misalnya Ustadz Maiwan, tiru. Apa yang baik dari Ustadz Maiwan, tiru. Ustadz Maiwan ada ustadz sikap gak baiknya, gak usah ditiru. Ustadz Thohir ada ustadz sikap gak baiknya, gak usah ditiru. Kenapa? Ustadznya juga manusia. Ustadz Thohir itu manusia. Kalau ustadz malaikat gak di sini ustadz. Ya, kalian gak nampak ustadz, tapi ustadz nampak kalian. Ya. Jadi yang baik diambil, yang buruk jangan diambil. Karena Ustadz Thohir itu manusia, Ustadz Maiwan itu manusia, Ustadz Al itu manusia. Manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Itu surah apa sih? Surah apa? Kata ya, Asy-Syams, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kata Allah, di dalam diri manusia aku letakkan sifat fujur. Fujur itu artinya sifat jahat.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwaha, selain fujur, ada sifat buruk, ada juga sifat takwa, sikap baik. Jadi dalam diri saya punya potensi buat baik, saya juga, tapi di sela itu saya juga punya potensi untuk buat buruk. Kalau saya cuma potensi punya bersikap buat baik, saya tidak digolongkan makhluk yang namanya manusia, melainkan malaikat. Jadi saya punya potensi dua, punya potensi untuk berbuat baik, punya potensi untuk berbuat buruk. Masalahnya tergantung saya mengendalikan diri saya. Mau saya lebih banyakkan perbuatan jahat saya, atau mau saya banyakkan perbuatan buruk saya, baik saya. Itu pilihan. Sama kayak kamu punya pilihan nggak untuk masuk surga atau masuk neraka? Punya, tergantung kita. Mau masuk neraka, buatlah semua dosa. Mau masuk surga, buatlah semua pahala. Pilihan ada di kita. Jadi nanti pas dihisap sama Allah, jangan marah sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau taruh aku di neraka? Dia nanya sama Allah, ya Allah, kenapa kamu letakkan saya di neraka? Coba ingat-ingat dulu, di dunia ngapain? Ya, saya membunuh, saya memperkosa, saya berzina, saya ngambil uang orang, saya mencaci orang, saya nipu orang, saya membunuh orang, ya saya menzolimi orang. Ya udahlah, jangan tanya kenapa. Paham? Ya. Kalau masuk surga, insya Allah nggak ada yang nanya ya. Kenapa ya Allah kau masukkan aku ke surga? Enggak. Biasa orang nggak kayak gitu. Alhamdulillah masuk surga. Tapi kalau masuk surga insya Allah nggak ada yang bertanya dia. Tapi kalau udah masuk neraka, protes bawaannya. Ya, lupa dia di dunia ngapain aja. Ya, maka bukan salah Allah. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Buat baik Allah kasih surga, buat jahat Allah kasih neraka. Allah ingkar janji atau enggak? Enggak. Beda sama kawan. Kok janji datang? Insya Allah. Kalau dia jawab dia insya Allah, 99% dia nggak datang. Insya Allah orang Indonesia, ya. Kalau orang Indonesia kan bilang insya Allah 99% tidak datang, 1% datang. Tapi kalau orang Arab, kamu datang, insya Allah berarti 99% dia datang, 1% nggak datang. 1%-nya itu misalnya dalam perjalanan dia kecelakaan atau dia meninggal, maka itu kan sudah qadarullah ya, takdir Allah. Tapi kalau Indonesia beda. Kau datang ke rumahku, insya Allah ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak datang dia. Insya Allahnya maknanya 99% tidak datang. Gitu. Nah, jadi yang ingin Ustaz tekankan adalah sebenarnya kalau kita mau bahas adab terhadap Allah, insya Allah 3 hari 3 malam nggak selesai. Kenapa? Karena inti dari semua adab adalah adab kepada Allah. Kamu beradab kepada orang tua, intinya beradab kepada Allah. Kamu beradab kepada guru, intinya kamu beradab kepada Allah. Kamu beradab kepada teman, intinya beradab kepada Allah. Tapi kita bahas secara garis besar sesuai buku ini aja ya. Karena ilmu saya nggak mumpuni, jadi saya baca buku aja. Yang pertama, bagian dari adab kepada Allah adalah ikhlas karena Allah dalam beramal. Intinya bahasan kita yang pertama tentang niat, ya. Ustadz, apa sih bedanya saya sudah ikhlas dalam beramal sama bedanya saya belum ikhlas dalam beramal? Ada satu kaidah yang saya belajar dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Beliau pernah mengatakan, orang yang yakin dia sudah ikhlas, sejatinya dia harus mempertanyakan keikhlasannya. Jadi kata Ustadz Nuzul, orang yang yakin dia sudah ikhlas, sejatinya dia perlu mempertanyakan lagi keikhlasannya. Artinya kalau kamu dalam hati, aku udah ikhlas nih, sejatinya kamu belum ikhlas. Jadi ketika kamu beramal, saya kayaknya ini udah ikhlas, sejatinya kamu belum ikhlas. Kenapa? Kaidahnya, orang yang percaya dia sudah ikhlas, dia harus mempertanyakan lagi keikhlasannya. Kenapa? Orang yang ikhlas, dia masih ragu dengan keikhlasannya. Orang yang ikhlas, dia masih ragu dengan keikhlasannya. Aku nih sebenarnya udah ikhlas atau belum ya? Lebih baik, atau jangan-jangan aku masih ria ya? Jangan-jangan aku sholat supaya dianggap soleh? Jangan-jangan aku
sholat supaya dianggap baik sama Ustadz Thohir, sama Ustadz Al. Jangan-jangan aku sholat supaya dipuji. Nah, orang yang ikhlas dia ragu gitu, dia terus mempertanyakan keikhlasannya. Allah udah ridho nggak ya sama amalan aku? Oh, itu orang yang ikhlas. Tapi kalau orang yang nggak ikhlas, yakin kali dia ikhlas, sebenarnya dia tidak ikhlas gitu. Jadi jangan pernah yakin dengan keikhlasan kita. Terus perbaiki keikhlasan kita sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Garis finishnya kematian. Selama kita belum mati, kita belum aman dari godaan syaitan. Apa janji syaitan? Dia akan menggoda manusia sampai kamu sakaratul maut. Ya, sampai kamu sakaratul maut. Nanti ketika kita sakaratul maut, itu iblis di samping telinga kita. Ketika misalnya kamu sebelum meninggal dikasih Allah sakit, sakitnya bukan sehari 2 hari, sakitnya 1 tahun. Misalnya sakit kanker, ya kan? Setahun kamu berobat ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Memang Allah buat sakitmu itu sebagai sebab kamu akan meninggal. Nah, menjelang kamu mati, datanglah iblis di samping telingamu. Apa yang dibisikkan iblis kira-kira? Tengoklah itu Tuhanmu itu. Dikasihnya kau sakit setahun, udah berdoa kau siang pagi malam, sujud kau, jungkir balik, gak dikabulkannya kan doa kau. Yakin Tuhanmu itu ada? Yakin kok Allah itu maha baik? Sedangkan kau aja dikasih sakit 1 tahun, udah berdoa kau tiap hari, gak pernah Allah kabulkan. Bahkan sakitmu ini akan menjadi sebab kau mati. Coba bayangkan hebatnya iblis dalam menggoda kita. Kira-kira kalau kamu lah pada saat itu udah setahun nih sakit, bolak-balik berobat, rumah sakit sini nggak sembuh, rumah sakit ini nggak sembuh, pindah rumah sakit nggak sembuh, dokter udah 10 dijumpai, obat ratusan jenis obat kamu minum nggak sembuh-sembuh. Kira-kira hak kamu gimana ketika digoda sama syaitan? Bisa kan hatimu melenceng? Bisa. Iya ya, ternyata Tuhanku itu nggak baik, ternyata Tuhanku itu nggak sayang sama aku. Terus kamu mati dalam keadaan suuzon sama Allah. Kira-kira tempat kamu di neraka atau di surga? Iya, tempat kita di neraka. Walaupun misalnya umur kamu 40 tahun, dari umur kamu 1 tahun sampai 40 tahun kamu sholat nggak pernah tinggal, tapi kalau akhirnya kamu tergoda, selesai. Tempat kita di neraka. Jadi garis finishnya adalah ketika kita meninggal. Itu anak-anak Ustaz. Jadi jangan pernah aman dari yang namanya syaitan. Ya, bahkan ayah kita Nabi Adam. Cok bayangkan nih ya, Nabi Adam. Nabi Adam itu udah pernah nengok surga apa belum? Udah, dulu tinggalnya di surga ayah kita Nabi Adam. Mau makan apa aja ada, mau minum sungai madu ada, sungai susu ada, sungai khomar ada. Nabi Adam boleh minum khomar di surga karena ada sungai namanya sungai khomar. Tahu khomar? Minuman keras. Tapi di surga minuman kerasnya nggak bikin teleng, nggak bikin mabuk, udah halal di surga. Bayangkan dikasih istri yang sangat cantik namanya Hawa, ya, digoda sama syaitan. Apa kata syaitan? Adam, kau tahu buah itu katanya? Buah apa namanya? Iya, namanya buah. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak dijelaskan nama buah ini, tidak ada namanya, beda. Nggak dikasih tahu Allah nama buahnya. Jadi nama buah yang dilarang kepada Nabi Adam di surga itu nggak ada nama buahnya, nggak dikasih tahu di Al-Quran, di hadis.
Tapi kenapa kita sebut buah khuldi? Khuldi itu artinya kekal. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, abada, selama-lama. Jadi diambil dari kata khalid. Khalid itu artinya kekal, abadi. Jadi kata si seton, Nabi Adam, kau tahu kenapa Allah melarang kau makan buah itu? Enggak, kata Nabi Adam. Ku kasih tahu ya alasannya kenapa Allah larang kalian makan buah khuldi. Karena buah itu bisa buat kau kekal di dalam surga. Jadi sebenarnya kau nggak kekal di dalam surga ini. Allah itu nggak pengen kamu, Nabi Adam, selamanya di surga. Makanya Allah larang kamu makan buah khuldi. Kalau kamu makan, kamu bisa kekal di surga. Wah, terprovokasi nggak Nabi Adam? Terprovokasi kan? Dimakan nggak sama Adam dan Hawa buah tersebut? Dimakan. Begitu dimakan, lepas pakaian Nabi Adam, lepas pakaian Hawa, telanjang mereka, sehingga mereka sibuk mencari pelepah-pelepah dahan, pohon-pohon daun yang ada di surga untuk nutupi kemaluan mereka. Ya, kalau perempuan Hawa menutupi bagian atas dan bawahnya. Baru ditegur sama Allah, kenapa kamu melakukan sesuatu yang aku larang? Apa hukumannya? Allah turunkan Nabi Adam ke dunia ini. Tempat kita sekarang ini sebenarnya tempat hukuman Nabi Adam. Indah langit tuh warna biru, indah pohon tuh warna hijau, indah awan itu nggak ada gantungannya, kok bisa ngambang dia di atas sana. Betul kan? Cok, kita secara logika, ada nggak sesuatu yang bisa ngambang kalau nggak digantung? Nggak bisa. Tapi awan tuh kok bisa ngambang nggak digantung? Itulah kuasa Tuhan, kuasa Allah. Tapi surga lebih indah dari yang kita lihat ini. Nah, diturunkan kan Nabi Adam ke surga. Dipisahkan nggak Nabi sama Hawa istrinya? Dipisahkan ya. Nabi Adam di mana? Hawa di mana? Akhirnya mereka bertemu lagi di Jabal Rahmah kalau nggak salah ya. Ya kan? Jabal Rahmah, gunung kasih yang ada di Saudi Arabia ya. Di Mekah ya. Iya, di Mekah. Ketemulah mereka di sana. Jadi jangan bangga dengan dunia. Dunia ini tempat hukuman Nabi Adam. Ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah aman dari yang namanya syaitan. Kenapa belajar ngantuk? Karena digoda syaitan. Langsung, tersindir aku dibuat Ustaz Thohir. Kenapa main game 3 jam gak ngantuk? Karena digoda syaitan. Melek 3 jam non-stop, mata itu tidak ngantuk. Jadi yang pertama, bagian dari adab kepada Allah, niatkan semuanya kepada Allah. Belajar kepada Allah, sholat untuk Allah. Apalah gunanya kita dapat pujian dari manusia? Pujian itu kan cuma sebatas mulut orang ya kan. Bahkan kadang pujian orang nggak sesuai sama kenyataan. Ustaz Thohir ganteng kali. Saya sendiri aja nggak ngerasa ganteng, kok dia bilang ganteng ya? Gitu. Berarti kan jangan-jangan ada udang di balik peyek. Gitu. Ada niat terselubung. Jadi jangan pernah terbuai dengan rayuan orang, dengan pujian orang. Yang kedua, cara adab kepada Allah, waspada agar tidak jatuh ke dalam syirik. Syirik itu dosa besar. Kira-kira kalau kamu buat syirik, diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Ya. Innallaha la yaghfiru, apa ayatnya? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ada ayatnya seperti itu. Apa maksudnya Allah bilang Allah tidak mengampuni dosa syirik? Kalau kamu mati dalam kesyirikan. Tapi kalau sebelum kamu mati kamu bertaubat, diampuni enggak? Diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa.
Asal taubatnya sebelum meninggal. Jangan pas nyawa udah di kerongkongan baru bertaubat. Saya mau tanya, Fir'aun ketika ditenggelamkan ke Sungai Nil taubat enggak? Taubat. Jadi begitu ditenggelamkan, kan Nabi Musa nyeberang laut ya, Laut Merah itu. Udah nyampe di seberang, baru Firaun dan tentaranya nyusul. Udah sampai tengah, Allah balikkan lagi lautnya, yang dari kiri nyatu ke kanan. Ya kan, tenggelam kan Firaun dan pasukannya kan? Iya, baru tenggelamlah Firaun bersama pasukannya. Baru si Firaun mau tobat. Dia di situ merasa lemah, ternyata dia bukan Tuhan. Ya. Fir'aun ngaku Tuhan kan? Ya, faqala ana rabbukumul a'la. Itu surah apa? Hah? Faqala ana rabbukumul a'la. Hah? Surah apa? Masa sih? Surah apa ya? An-Nazi'at bukan? Hah? Al-Ghasyiyah. An-Nazi'at kan? Iya kan? Faqala ana rabbukumul a'la. Itu jawaban dari si Fir'aun. Saya lupa. Maaf ya. Itu artinya bilang kalau aku nih Tuhan yang maha tinggi, kata Firaun. Waktu dikunjungi sama Nabi Musa, nggak mau dia ngaku Tuhan. Baru ketika ditenggelamkan baru sadar ternyata dia bukan Tuhan. Baru dia mau taubat. Nyawanya udah di kerongkongan. Tapi malaikat ambil pasir. Di laut itu ada pasir kan? Apa garam? Pasir garam yang putih, yang asin, itu dimasukkan ke mulutnya Firaun supaya dia nggak ngucap kalimat syahadat. Iya, dijejeli gitu mulut. Kenapa? Saking geremnya, ada manusia sombongnya kayak gitu sampai ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya jadi nggak dia ngucap kalimat syahadat? Tidak. Ya, tidak. Akhirnya matilah dalam keadaan su'ul khotimah. Sampai sekarang mayat Firaun ada nggak? Ada di sebuah museum di Mesir. Jadi kalau kamu ke Mesir bisa main ke museumnya, di situ masih ada mayat Firaun. Tahu mayatnya? Mayatnya itu dibuat Allah hitam kayak gosong, enggak bau. Allah kekalkan mayatnya, enggak busuk. Mungkin karena kena air garam itu. Ya, supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi kita bahwasanya tidak boleh bersikap sombong. Jangan ngaku Tuhan. Kita semua pasti mati, cuma Tuhan yang enggak mati. Gitu. Ya. Jadi jangan pernah berbuat syirik. Apa contoh syirik? Pergi ke dukun. Ya, itu bagian dari syirik. Yakin bahwasanya obat bisa menyembuhkan. Itu syirik enggak sih? Syirik. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kok iya Ustaz? Iya apa iya? Yang menyembuhkan Allah atau obat? Allah. Buktinya apa? Ada orang minum obat gak sembuh-sembuh? Ada nggak? Ada orang minum obat gak sembuh-sembuh. Kalau memang mutlak hukumnya obat itu menyembuhkan, setiap minum obat pasti sembuh. Masalahnya ada orang sakit minum obat setahun 2 tahun tidak sembuh-sembuh. Ada yang sembuh? Ada. Berarti yang menyembuhkan siapa? Allah. Atau dokter yang menyembuhkan? Enggak. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi jangan pernah berbuat syirik. Ya. Pakai gelang. Ustadz, saya pakai gelang. Kenapa pakai gelang? Gelang ini membawa saya keberuntungan. Syirik atau enggak? Syirik. Tidak ada gelang itu bisa menentukan kamu beruntung atau kamu merugi. Paham? Ya.
Yang ketiga, beribadah kepada Allah dan menegakkan apa-apa yang diwajibkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Apa yang Allah wajibkan? Sholat 5 waktu, ya, tidak boleh tinggal. Puasa di bulan Ramadan. Usahakan semua yang wajib diamalkan, kalau bisa yang sunnah, ya. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kira-kira Ustaz mau tanya, bersyukur itu susah nggak sih? Hah? Enggak. Susah apa gampang? Susah, ya? Susah. Bersyukur itu susah. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri apa selain nikmat sehat? Waktu, ya. Waktu itu nikmat atau enggak? Iya, ada orang sakit loh di rumah sakit. Kamu sehat nih, sehat, tapi pas belajar ribut. Itu namanya enggak syukur nikmat. Salah satu yang Allah tanya di akhirat nanti apa? Nikmat waktu. Allah tanya, waktu luang kamu gunakan untuk apa? Belajar kah? Main games kah? Ya, ngapain? Jangan sia-siakan waktu. Ingat, waktu kita nggak banyak, ya. Banyak-banyak buat amal. Kalau mau istirahat nanti di surga. Di dunia ini bukan tempat untuk nyantai-nyantai. Setidaknya yang wajib-wajib itu dikerjakan. Sholat 5 waktu jangan sampai tinggal, gitu. Yang kelima, mengagungkan dan menghormati serta menganggungkan syiar-syiar Allah, ya, menghormati. Kemudian yang keenam, tidak berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Contohnya bersumpah, tidak boleh. Usahakan sebisa mungkin jangan bersumpah. Demi Allah Ustadz, jangan mudah berjanji. Janji itu adalah hutang. Ucapkan insya Allah, lebih baik dan lebih selamat. Usahakan jangan pernah mengucapkan janji kalau kamu tidak yakin sama diri kamu sendiri untuk bisa melakukan janji tersebut. Yang ketujuh, senantiasa merasa diawasi Allah. Nah, bagian dari adab kepada Allah, Ustaz mau tanya, siapa di sini yang mandinya masih telanjang? Angkat tangan. Ayo, yang mandinya masih telanjang. Iya, turun. Iya. Ustaz sarankan kalau mandi pakai basahan. Tapi kan Ustaz nggak ada yang nengok. Kan saya cuma sendirian di kamar mandi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting itu bagian dari adab. Kamu beradab, ya. Mulai dari masuk WC, langkah kaki kiri. Kalau bisa mandinya pakai basahan. Kenapa? Karena malu, ya. Dan supaya setan juga tidak mengintip aurat kita. Ustaz mau tanya, bisa nggak setan jatuh cinta sama manusia? Bisa, ya. Bisa, ya. Kalau setan suka sama manusia, bisa dampaknya berbahaya bagi kehidupan kita. Pertama, ya, salah satunya bisa kita susah dapat jodoh. Jadi ada orang yang susah dapat, Ustaz Thohir lah ini 30 tahun nggak nikah. Jangan. Ya, bisa ada orang nggak nikah gara-gara ada setan yang suka sama dia. Jadi setiap ada perempuan yang mau dekati dia, digoda setan itu supaya nggak jadi menikah. Kalaupun mau nikah, digagalkan sama setan ini. Pernah nengok ruqyah di YouTube? Ya, ditanya kenapa pas dia kerasukan, ditanya kenapa kamu menghuni badan manusia ini? Iya, saya suka sama dia. Kenapa kamu halangi dia untuk menikah? Karena saya jatuh cinta sama dia. Jadi ada jin yang bersemayam di tubuhnya sehingga menghalangi dia untuk bisa menikah. Nah, salah satunya kata Ustadz di video tersebut, kenapa jin bisa suka sama manusia? Salah satunya karena dia melihat aurat kita.
Apa dampaknya, kenapa jin itu bisa suka sama manusia? Mungkin ketika kita masuk WC, kita tidak pakai adab, misalnya tidak mengucapkan bismillah, tidak mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Tidak melangkah masuk WC dengan langkah kaki kiri, mungkin mandinya masih telanjang bulat. Jadi usahakan tidak mandi dalam keadaan telanjang. Kenapa? Dampaknya berbahaya bagi kehidupan kita. Bisa mulai sekarang mandinya pakai basahan? Bisa? Pakai basahan. Tahu basahan? Celana pendek. Masih, kalau celana dalam itu masih seksi. Ya masih seksi. Celana dalam itu masih seksi kan? Karena bentuknya segitiga bermuda. Kalau bisa celana pendek, tahu celana pendek yang panjangnya selutut. Nah, kalau pas, maaf cakap, membasuh kemaluan, jangan dibuka, tapi tangan kamu yang kamu masukkan ke dalam. Loh, kok ketawa? Ini bagian dari adab. Semalam sama Ustaz Maiwan bicara tentang istinja kan? Ya, kayak mana ya kemaluan diurut sebelum ketika pipis. Ya, jangan malu, karena itu memang bagian fikih. Ya, jadi ketika mandi, kalau menyabun bagian kemaluan, masukkan tangannya ke dalam celana basahannya. Jangan celananya yang dibuka. Sama aja nampak nanti syaitannya. Paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang Ustaz mau tanya, siapa yang buang air kecilnya masih berdiri? Ya, oke. Mulai hari ini buang air kecilnya Ustadz kayak cewek. Tidak ada membedakan kamu cewek atau laki-laki, hanya dilihat dari cara buang air kecil. Buang air kecil, laki-laki jongkok. Perempuan buang air kecil juga jongkok. Sekarang Ustaz tanya, buang air besar kamu jongkok apa berdiri? Hah? Jongkok. Berarti kamu nggak adil. Kamu pipis berdiri, buang air kecil berdiri, tapi buang air besar nggak berdiri. Berarti kamu nggak adil. Harusnya buang air besar juga berdiri untuk membedakan cara buang air kecil laki-laki dan cara buang air kecil perempuan. Untuk membedakan cara buang air besar laki-laki dan buang air besar perempuan, itu nggak ada. Jadi laki-laki maupun perempuan buang air besarnya tetap baik laki-laki maupun perempuan buang air kecilnya tetap tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Paham? Ya. Buang air kecilnya jongkok. Kenapa? Kalau kamu berdiri, nanti di bawah setan keramas. Karena kira dia air pancur. Ya. Ya. Jadi mulai hari ini jangan buang air kecil berdiri. Bisa diamalkan? Bisa atau enggak bisa? Bisa. Ingat yang Ustaz bilang, adab itu intinya diamalkan, tidak cukup dengan tahu. Udah dikasih tahu belum? Udah, tinggal diamalkan. Maka berhati-hatilah ya. Mungkin sampai sini materi kita pada hari ini ya. Ustaz berharap sedikit tapi diamalkan, daripada banyak satu pun nggak ada diamalkan yang Ustaz sampaikan. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ilmu saya dan kekurangan dari adab saya ketika saya mengajar kamu. Saya memohon maaf atas hal tersebut. Semoga dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya kira-kira? Kelas 7 ada yang mau nanya? Nggak ada. Kelas 9 ada yang mau nanya? Ada. Habibi ngangguk-ngangguk kenapa, Bi? Mau nanya? Enggak.
Gimana Ustaz? Oke ya, dilanjutkan sama MC, saya serahkan kembali ke MC. Ya udah datang. Acara keempat membacakan doa oleh saudara Raditya Kamil. Kepada saudara Raditya Kamil kami persilakan. Ya, baca. Pakai slide Ustaz? Enggak usah. Langsung auzubillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma If you ask me about love